Ya, puji Tuhan. Shalom semua. Oh, haleluya. Oke. Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan membawakan satu sharing firman Tuhan, yakni dari Yohanes 15 ayat pertama hingga ke-8. Coba dibuka Yohanes 15 ayat pertama hingga yang ke-8. Ya, kita belajar bersama-sama. Kita mau kenal Tuhan lebih lagi. Ya. Yohanes 15 ayat 1 hingga yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang apa? Tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah apa? Telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam siapa? Kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau apa? Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam siapa? Aku, kata Yesus. Lalu, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi apa? Kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Menerimanya. Ayat 8 terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kita kupas mulai dari ayat pertama. Coba ditampilkan ayat pertama. Ya. Dari ayat pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapak Ibu, kita sering dengar ayat ini ya. Bahkan di Perjanjian Lama dikatakan Israel itu sering digambarkan sebagai pohon anggur milik Allah. Ya, saudara bisa baca dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 maupun Mazmur 80 ayat 8 sampai 16 ya. Enggak usah dibuka di sini. Ya, saudara baca di rumah. Dikatakan kita ini sering dikatakan sebagai perumpamaan itu sebagai anggur. Ya. Saudara, kenapa kok anggur? Kok enggak jambu aja atau air kelapa atau degan gitu ya? Kenapa kok anggur? Karena anggur itu melambangkan sukacita. Pada zaman dulu, mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang mungkin masih ada kebiasaan orang itu kalau pesta mesti minum apa? Minum anggur. Karena anggur ini mengibaratkan sebuah sukacita. Semakin mahal anggur semakin apa? Semakin lama anggurnya, tahun pembuatannya semakin apa? Semakin mahal. Kita sebagai orang Kristen semakin lama jadi orang Kristen justru harusnya semakin apa? Semakin mahal. Semakin apa? Berarti semakin berkualitas. Ya. Bukannya sudah lama jadi orang Kristen malah semakin menurun. Enggak gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen semakin lama kita semakin berkualitas. Kita semakin terlihat nilainya. Oh, ini orang Kristen kayak gini ya. Oh, orang Kristen ini tanpa perlu kita menyebut agama kita apa, kalau kita sudah memahami betul kekristenan, orang itu akan tahu, Bapak, Ibu Kristen ya? Pasti ngomong gitu. Kenapa? Sudah terlihat identitasnya. Orang Kristen nggak perlu digembor-gemborkan. Aku Kristen, orang usah. Sing penting kasihnya itu loh. Karya Kristusnya itu loh yang dinampakkan. Jadi apa? Orang itu bisa nilai. Oh,
Panjenengan atau sampean atau kamu Kristen ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Di ayat 1 boleh ditampilkan terus. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Itu artinya apa? Dia menyatakan bahwa dialah penggenapan yang sempurna dari rencana Allah. Kehidupan, keselamatan, dan hubungan dengan Allah tidak lagi bergantung pada keanggotaan. Keanggotaan apa? Suatu bangsa mungkin. Oh, katanya Yesus itu hanya Allahnya milik Israel. Sudah nggak berlaku seperti itu lagi. Melainkan hubungan itu terjalin karena kita melekat dengan Kristus. Memang kita disebut keturunan Israel. Pak, keturunan Israel loh, mataku aja nggak ada warna-warna biru atau coklatnya, Pak, masih hitam, Pak. Kulitku aja masih segini, tingginya aja masih segini. Nggak ada turunan, Pak, saya nggak ada turunan bangsa Israel. Kita memang tidak ada turunan bangsa Israel secara tubuh, secara fisik mungkin. Tapi secara rohani, kita ini adalah keturunan bangsa Israel. Alkitab yang mengatakan demikian. Ada amin? Ya, ada amin. Nggak perlu kita lalu, oh aku keturunan Israel, jadi aku tak pakai budaya Israel, segala macam. Nggak perlu. Kita tangkap secara rohani. Artinya apa? Kalau Tuhannya Tuhan Allah Israel, berarti itu juga Tuhan Allahku. Kenapa? Secara rohani aku juga keturunan Israel. Dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Di mana-mana kalau Bapak punya suatu usaha, pasti anak pasti apa? Pasti bantu ya. Kalau misalnya, tapi ada beberapa juga Pak, anaknya nggak mau ikut campur di perusahaan. Ya, itu terserah ya. Tapi yang benar harusnya apa? Melanjutkan. Yang benar melanjutkan. Dan melanjutkannya gimana? Nggak langsung jadi bos, nggak langsung jadi CEO, nggak. Harus dari bawah. Yesus ini menunjukkan, kasih contoh. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakku itu pengusahanya. Yesus nggak berkata, akulah anak pengusaha itu. Dia pokok anggurnya. Nggak ngomong gitu. Artinya apa? Yesus itu juga memulai dari bawah. Makanya banyak suatu usaha itu kalau dipegang sama anaknya langsung ya. Ketika orang tuanya sudah nggak mampu menjalankan suatu usaha, lalu diserahkan ke anaknya langsung jadi pejabat, misalnya direksi atau komisaris, usaha tersebut nggak akan lama. Dalam arti nggak akan lama gimana? Ya pasti akan ada yang ada hal yang tidak mengenakan gitu ya. Bisa sahamnya turun, nilainya turun, atau usaha itu bahkan habis. Tetapi kalau saya lihat ketika bapaknya seorang pengusaha besar, anaknya memulai dari bawah, mungkin dari sales dulu, dari admin dulu, dari marketing dulu ya. Dimulai dari bawah, lalu ketika bapaknya sudah nggak mampu, anak itu bisa lanjutkan. Dan itu usahanya tambah lebih maju, saya lihat. Siapa contohnya? Ya banyak ya. Pak Hermanto Tanoko ya, yang punya Cleo ini juga. Beliau memulai, dikatakan ceritanya, beliau itu memulai dari bawah. Tahu ya Pak Hermanto Tanoko? Orang mana katanya? Muharto. Iya betul ya, Muharto. Rumahnya dulu di Kebalen atau Muharto ya, saya lupa. Di Malang sini. Beliau dulu buka apotek, terus begitu buka toko cat, toko bahan bangunan kalau nggak salah ya. Mulai bantu papanya ngangkat-ngangkat, mulai apalagi ngeracik. Dan sekarang saudara bisa tahu dari turunan-turunannya, usaha itu makin maju. Ya. Jadi biarlah kita tahu identitas kita. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Yesus cerita perumpamaan seperti itu. Dikatakan ayat 2. Ayat 2. Setiap ranting padaku
yang tidak berbuah. Nah, tadi rantingnya siapa? Yesus ngomong, aku pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Lah, rantingnya tadi siapa? Sudah dibaca rantingnya? Siapa rantingnya? Ya, rantingnya kita. Nanti kita baca ya. Nanti kita baca lagi. Dikatakan kalau rantingnya yang ada pada Yesus itu, kita kan nempel manunggal ya dengan Tuhan Yesus. Kalau aku di dalammu, kamu di dalamku, kita sama, satu. Kalau kita sudah menjadi ranting daripada Yesus, ini ibarat pohonnya ya, Yesus. Ranting itu mungkin cabang-cabang dulu ya, Bapak Ibu. Nah, kita itu cabang-cabangnya, rantingnya. Kalau ranting ini nggak berbuah, dikatakan apa? Dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tunggu. Dikatakan ranting yang nggak berbuah, artinya kalau kita sudah kenal Yesus, nempel dengan Yesus, sudah dekat dengan Yesus, tapi nggak ada berbuah, maka diapakan? Dipotong. Artinya kalau dipotong itu gimana? Berarti terlepas dari pokoknya. Betul? Kalau ranting dipotong berarti terlepas dari pokoknya. Lah, kalau terlepas dari pokoknya terus kemana, Pak? Api kebinasaan. Karena tidak ada jalan lain yang menuju keselamatan selain daripada Yesus. Ayatnya mana, Pak? Kok bisa ngomong gitu? Coba buka dalam ini. Dalam Lukas 13 ayat 8. Lukas 13 ayat 8. Lukas 13 ayat 8 bisa dibuka? Atau kita baca dari ayat 5 dulu. Lukas 13 ayat 5 coba. Ya. Dikatakan kalau ranting itu enggak berbuah, maka akan dipotong. Nah, kalau dipotong itu larinya kemana? Ya ke api neraka. Ayat 5 coba. Ayo. Agak cepat ya. Ayat 6. Benar. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Ini perumpamaannya. Tetapi ia tidak menemukannya. Jadi ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun loh aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Sudah 3 tahun loh Tuhan itu melihat kita. Tuhan datang kepada kita. Untuk apa? Untuk mencari buah kita. Apa yang dicari Tuhan? Buah. Nanti saya akan baca. Saya lanjutkan. Tuhan itu sudah mencari buah di dalam kerohanianmu. Mungkin saudara-saudara ada yang Kristen baru beberapa bulan. Tetapi kita yang sudah dari sejak kandungan ini loh. Dikatakan 3 tahun loh. Aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku gak menemukannya. Jangan sampai ya ketika kita dalam posisi sebagai anak Tuhan. Lalu Tuhan datang mencari buah. Mana buahnya? Si A ini mana buahnya? Buah dalam arti di sini bisa buah roh. Galatia 5 ayat 22. Atau buah di dalam sini bisa diartikan buah artinya bertumbuh, menghasilkan. Orang Kristen itu harus berbuah. Harus berbuah gimana? Menghasilkan buah roh. Lagi apalagi? Menghasilkan jiwa. Iya. Kita sudah lama jadi orang Kristen tapi gak berani menginjil. Itu sama dengan ranting yang kering. Kalau kita sudah lama jadi orang Kristen, kita harus menginjil, kita harus menghasilkan jiwa-jiwa. Bukankah Yesus mengamanatkan Agung? Sebelum dia terangkat naik ke atas, dia ngomong, pergilah ke semua bangsa. Jadikan semua bangsa itu apa? Muridku. Kita harus memenangkan jiwa-jiwa, harus berbuah. Kita sudah dimenangkan mungkin oleh orang lain atau mungkin melalui Tuhan sendiri yang memenangkan kita. Lalu kita juga harus berbuah, kita harus bisa menghasilkan buah. Oh ini loh Pak, saya ngajak 1 orang Pak.
Ini buahku. Nanti mereka yang diajak itu bisa menghasilkan buah lagi. Ini namanya pohon ara yang baik, yang menghasilkan buah. Tetapi jangan sampai pada posisi ayat ini, tolong ditampilkan. Jangan sampai pada posisi ayat ini, ketika pengusaha itu datang, dia nggak menemukan buah itu. Lalu berkata apa? Tebanglah pohon ini. Ngomong sama pengerjanya. Sudah wis, tebang wis pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Sudah wis, binasa saja si A. Untuk apa dia ke gereja? Tapi percuma. Untuk apa dia perpuluhan? Tapi percuma. Untuk apa dia apalagi? Di gereja 4 kali ibadah. Tapi gak ada buahnya. Tebang saja wis. Ayat 8. Lalu dikatakan demikian. Ayat 8. Jawab orang itu. Jawab pengerja yang mengerjakan pohon ara itu. Tuan, bos. Kata lainnya itu. Bos, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Kalau saya artikan yang pengerja ini Yesus ini. Bapak, biarkanlah dia tumbuh, biarkanlah si A ini tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memupuk dan memberi pupuk padanya. Kenapa kok mencangkul tanah sekelilingnya? Kok bukan mencangkul pada tanah itu? Kenapa kok tanah sekelilingnya? Artinya apa? Tuhan mengirimkan orang-orang mungkin di sekitarmu. Tuhan mengirimkan orang yang di sekitarmu ini loh, sekelilingmu ini loh. Untuk apa? Supaya engkau bisa berbuah. Contohnya siapa? Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Ayo Bapak Ibu, kita dekat dengan Tuhan, harus menghasilkan buah. Tapi diem, pasif, cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sudah dicangkul, tanah sekelilingnya sudah dicangkul melalui hamba Tuhan, mungkin melalui siapa? Pelayan-pelayan Tuhan, melalui teman-teman. Ayo kita menang jiwa, yuk. Ayo kita semangat menang jiwa. Tapi saudara, kalau pasif gini, itu kering. Dan memberi pupuk kepadanya. Saya ibaratkan pupuk ini firman Tuhan ya. Disampaikan. Karena iman kita ini perlu dipupuk. Dikasih suplemen. Saudara sudah punya bekal firman Tuhan. Berkali-kali Tuhan ngomong, ayo berbuah, ayo berbuah, ayo berbuah. Dikatakan pengerja ini, kasih ono waktu setahun ini aja. Aku akan mencangkul sekelilingnya dan memberi pupuk. Ayat selanjutnya, ayat 9. Mungkin, asik baik toh ngomong ini. Mungkin tahun depan dia berbuah. Oh, Tuhan itu baik loh. Bapak, entenono. Tunggu. Jangan ditebang dulu pohon ini. Kasih kesempatan tahun ini, aku akan menghadirkan orang-orang di sekitarnya untuk supaya dia ini berbuah. Aku akan mencangkul, artinya apa? Aku akan menghadirkan orang-orang di sekitarnya ini. Aku akan membuat situasi di sekitarnya ini supaya dia berbuah. Entah melalui permasalahan, melalui masalah, engkau bisa berbuah mungkin. Oh ya bisa loh. Masalah gak punya duit ya. Akhirnya engkau doa sampai Tuhan, tambah deket sampai Tuhan. Karena apa? Gak punya duit, tambah deket. Tambah rajin ke gereja, tambah rajin ibadah, rajin menginjil. Berbuah, kerohaniannya berbuah. Buah roh itu mulai muncul. Buah yang kelihatan juga mulai muncul apa? Ngajak jiwa-jiwa lain. Imannya mulai bertumbuh. Kenapa? Tuhan mencangkul sekelilingmu dan memberi pupuk padamu. Dikatakan nanti mungkin tahun depan ia berbuah. Masih ada kesempatan loh. Kapan kesempatannya? Tahun berapa? 5 tahun lagi? Dikatakan tahun depan. Kalau tahun depan itu berarti berapa tahun kira-kira? Setahun. Bukan waktu yang lama.
Kalau menurut saya, apalagi hari-hari ini ya. Ini kemarin itu padahal sudah minggu loh. Ini kok sekarang mau minggu lagi ya, cepet ya. Setahun itu bukan waktu yang lama loh Bapak Ibu. Ini hari semakin deket katanya. Betul kan? Gak ada banyak waktu lagi. Tak ada banyak waktu, ladang siap dituai. Pekerjaan Tuhan menunggu. Oh, kebalik lah. Ladang siap dituai. Ya, gak ada banyak waktu lagi. Cuma setahun. Kita harus menunjukkan buah. Jika tidak, ya dikatakan ya, jika tidak berbuah tahun depan, diapakan? Tebanglah dia. Jika tidak berbuah, tebanglah dia. Artinya kalau ditebang gimana? Binasa. Sudah. Ayat 10 coba, saya pengen tahu ayat 10-nya apa. Oke, ayat 9. Jika tidak berbuah, ya wis Tuhan tebangan. Lah kalau pohon ditebang, kalau ia dibiarkan akan menjadi apa? Kalau pohon dibiarno, daun-daun dibiarno, akan jadi apa? Kering. Bahkan nggak sedikit kalau pohon ditebang akan dibakar supaya habis. Kering. Kalau pohon dibakar, ya, pohon baru ditebang langsung dibakar itu gampang atau susah? Yang pernah bakar daun-daun pohon-pohon, gampang atau susah? Hah? Agak susah, Pak. Saya sudah pernah praktekkan. Kenapa? Kalau daun yang masih seger, masih nempel di pokoknya, tapi nggak berbuah ya, dipotong, lalu dibakar, itu agak susah. Kenapa? Mereka masih mengandung air. Masih ada kandungan unsur air. Dibiarkan kering dulu, beberapa lama mulai agak kecoklat-coklatan. Nah itu kalau dibakar makin gampang. Artinya apa? Orang Kristen ketika dia sudah terpisah dari pokoknya, orang Kristen kan ranting toh, tadi kita ini kan ranting toh. Ketika kita sudah mulai terpisah dari pokoknya, dari Tuhan, itu kadang itu nggak terasa. Wah, nggak ke gereja sekali aja kok, nggak masalah. Nggak kerasa dia. Ah, nggak usah ibadah doa malam, minggu kan sudah ke gereja, nggak masalah. Nggak terasa. Sama dengan daun-daun ranting yang tadi saya gambarkan tadi itu. Nggak bisa langsung dibakar, dibiarkan dulu sampai apa? Kering. Begitu ketika kondisinya mulai kering, hatinya mulai kering, loh kok gak ada damai ya, loh kok hatiku kok kayak gini ya, kok usahaku tambah kayak gini, masalah bertubi-tubi kok kayak gini ya. Disitulah dia mulai ngerasa, aku ternyata sudah terlepas dari pokok anggur, aku terlepas dari pokok pohon itu, dan api kekalah yang membakarnya. Coba praktek kok ya nanti ya, kalau ada daun gitu ya masih hijau bakaran, dibandingkan dengan daun yang sudah coklat itu, sudah kering, lebih mudah mana dibakar. Karena saya sudah praktekkan, saya pernah itu. Itu waktu itu di mana ya? Saya bakar-bakar daun itu ya. Ada soalnya, pernah saya. Ya. Oh, di rumah dulu di Emerald Garden. Saya praktek, nggak bisa Pak. Ini nanti kalau mau dibakar harus nunggu kering dulu sekitar beberapa jam katanya gitu. Baru bisa dibakar lebih mudah. Makanya orang Kristen yang mulai terlepas dari pokok ini, ada nggak terasa kalau dia sudah mulai lepas? Baru beberapa jam terasa kering hidupnya, baru sadar, iyo, aku sudah lepas dari Tuhan. Jangan sampai kita kondisi seperti itu ya. Kita kembali ke Yohanes 15 tadi. Yohanes 15 ayat 2. Ya. Buah yang dimaksud itu buah apa sih, Pak? Yohanes 15 ayat 2. Ya, buah yang saya maksud kita jadi orang Kristen itu harus berbuah. Buah yang pertama apa? Ya, mungkin karakter yang harus serupa dengan Kristus, kasihmu, taat, kekudusan, kesaksian hidup, dan lain-lain. Ya, mungkin bisa lengkapnya di Galatia 5 ayat 22 itu, baca di rumah ya. Lalu katakan rantingnya, ranting yang berbuah loh. Orang yang nggak berbuah itu loh, ditebang, tetapi ranting yang berbuah dikatakan dibersihkan. Saudara tahu artinya dibersihkan? Kalau dalam bahasa lainnya artinya dipangkas, diseseti.
Sakit nggak kalau dipangkas di seset itu? Kalau pohon itu, kalau pohonnya bisa ngomong, aduh, aduh, sakit, sakit itu ya. Loh, yang nggak benar dipotong, yang benar juga dibersihkan. Loh, Tuhan, aku ini salah apa sih Tuhan? Aku sudah melayani Tuhan loh 4 kali ibadah. Aku sudah datang ibadah, apapun ibadahnya, doa malam, doa puasa, apalagi ibadah apa segala macam semua tak ikuti. Tetapi kenapa kok aku masih diizinkan mengikuti prosesmu? Kenapa kok aku masih diizinkan untuk alami penderitaan, sakit penyakit? Kenapa Tuhan? Ternyata bukan karena engkau tidak berbuah atau mungkin karena engkau apa, tetapi karena engkau sedang dibersihkan. Coba koreksi ya, hidup Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di TikTok ataupun YouTube ya. Koreksi hidupmu. Engkau yang mana? Engkau yang mana? Coba koreksi, apakah buah itu sudah ada atau belum? Atau, oh iya ya, memang aku belum berbuah, makanya aku diizinkan seperti ini. Ingat ya, gak cuma orang yang di luar Yesus yang diproses, tetapi orang yang di dalam Yesus pun itu juga diproses. Yang sudah berbuah pun dibersihkan. Pak, saya ini sudah menerapkan kasih loh. Saya ini sudah sabar, kurang sabar apa saya ini, Pak? Tapi kok saya ini masih diginikan, masih disakiti. Iya, saya katakan, iya kamu diizinkan seperti itu. Kenapa? Karena kamu dibersihkan. Supaya kamu lebih apa? Banyak apa? Berbuah. Coba Yohanes 15 ayat 2 tadi. Supaya kamu lebih banyak berbuah. Bukan Tuhan jahat. Loh kenapa? Aku sudah berbuah, aku sudah sabar. Tapi kenapa kok aku masih diizinkan proses? Ternyata tujuannya Tuhan supaya Anda dan saya itu lebih banyak berbuah. Tuhan itu suka multiplikasi. Wah ini ya baru keluar kata-katanya. Tuhan suka multiplikasi. Dari 1 jemaat jadi 2 jemaat, 2 jemaat jadi 4 jemaat, 4 jemaat jadi apa? 4 kali 4, 16. Dari 16 jadi apa? 30 dilipat gandakan. Itu maunya Tuhan. Tuhan suka multiplikasi. Dari 2 ekor ikan, 5 roti, dimultiplikasi 5.000 orang kenyang. Itu karyanya Tuhan. Tuhan suka yang seperti itu. Bagi Tuhan, 5 sama dengan 5 tambah 2 itu 5.000. Tapi bagi orang dunia 5 tambah 2 sama dengan berapa? 7. Kembali lagi, kenapa kok 7? Itu angka Tuhan. Bagi orang dunia 5 tambah 2 itu 7. Bahkan kalau perlu 5 tambah 2 sama dengan 5 atau 3 atau 1 bahkan. Kenapa? Tintit. Betul? Saudara kalau misalnya dapat cuan, terus masih ada cuan lagi, harusnya mungkin 1 juta. Wah, ini lumayan yang kalau aku ngecuan lagi kan lumayan nih. Berkurang. Tapi kalau Tuhan enggak, 5 tambah 2 sama dengan 7.000 orang. Kok 7.000? 5.000 orang kenyang. Artinya apa? Kalau segala sesuatu yang diberikan Tuhan, angka-angkanya Tuhan itu pasti banyak Bapak Ibu. Pasti berlipat ganda. Demikian juga seharusnya jemaat, jiwa-jiwa. Ayo, saya mengharapkan malam hari ini, ya, ini orang pilihan semua yang hadir di sini. Engkau harus berbuah. Berbuah rohanimu, berbuah juga secara imanmu. Pak, iman rohani, maksudnya gimana? Ada buah roh dalam hidupmu. Ada buah multiplikasi dalam hidupmu juga. Ingat, multiplikasi nggak cuma berkat aja. Tetapi apa? Jiwa-jiwa, ayo harus rindu jiwa-jiwa. Tugasnya murid, coba diingat lagi amanat agung yang tadi saya katakan. Jadikan semua bangsa muridku. Saya nggak tahu Pak caranya gimana. Sudah cukup gampang. Engkau bagikan aja pengumuman ibadah. Yuk, datang yuk. Minggu besok ada pengurapan minyak loh. Ayo, pengurapan minyak.
Apa itu pengurapan minyak? Saya nggak pernah tahu, di gerejaku nggak pernah ada. Firman Tuhan menurut kitab Yakobus 5 dikatakan orang yang sakit disuruh bawa kepada hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan itu doa, tumpang tangan, terus diolesi minyak. Itu sakitnya akan sembuh. Gak cuma sakit penyakit, bahkan dikatakan kalau orang itu berdosa, orang itu dosanya juga diampuni. Tahu kan ayatnya sudah saya bacakan toh? Sudah pernah saya kasih ya? Ayo datang, cuma sebulan sekali loh ini pengurapan minyak. Aja, udah kasih gitu aja, susah kah? Gak susah toh? Gak cerita molok-molok. Ayo minggu datang yuk, ada pengurapan minyak loh. Yang sakit sembuh. Ya, yang susah dihiburkan. Itu firman Tuhan. Ayat coba, sekarang dibuka ayat 3-nya. Yohanes tadi, ayat 3-nya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan oleh Tuhan bahwa kita sudah bersih. Ya, berarti kita ini sudah dibersihkan karena firman yang telah dikatakan Tuhan, firman Tuhan sendiri. Ya, kalau sudah bersih jangan dibuat kotor lagi. Ya toh. Kalau rumah sudah bersih jangan dibuat kotor. Kalau hati sudah bersih jangan kok buat kotor lagi. Jangan ngulangi yang dulu-dulu lagi. Ayat 4. Ayat 4. Katakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya tinggallah. Berarti kalau kata tinggallah, berarti Tuhan mau supaya kita aktif. Ingat loh ya, tinggal. Pak Sugeng, ayo tinggallah dek sini, berdirilah di sini. Artinya apa? Saya mau supaya Pak Sugeng aktif ke sini. Kalau Pak Sugeng pasif, pasti kata-katanya gini, aku akan membawa engkau untuk tinggal di sini. Berarti yang aktif siapa? Saya, yang pasif Pak Sugeng. Tetapi enggak, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Tuhan itu minta supaya saudara aktif tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tinggal pada pokok anggur. Kita nggak akan bisa berbuah kalau saudara tidak menempel pada pokok anggur. Paham nggak maksudnya ini? Saudara nggak akan bisa jadi Kristen yang baik. Saudara nggak bisa ngomong, oh aku sudah pasti diselamatkan kok. Tapi apa? Nyatanya saudara tidak tinggal dalam Kristus. Gak nempel dengan Kristus, gak manunggal dengan Yesus. Gak bisa dikatakan, aku loh gak perlu ke gereja. Sing penting hatiku api. Aku pasti selamat kok ke surga. Nah, sering toh dengar kata-kata gitu. Buat apa aku ke gereja? Yang penting aku berbuat baik. Aku pasti selamat kok. Gak bisa, gak bisa. Firman Tuhan yang ngomong gak bisa. Engkau harus tinggal di rantingnya. Engkau harus tinggal pada pokok anggur itu, yaitu siapa? Yesus. Kita nggak bisa diselamatkan kalau tanpa dia. Ayat 5. Ya, sedikit lagi ya. Sudah selesai. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau kita sudah ngomong aku tinggal dalam Yesus, aku nempel dengan pokok anggur itu, yaitu nempel pada Yesus. Tetapi kalau nggak berbuah, berarti itu belum nempel. Berarti saudara belum manunggal. Kalau engkau manunggal dengan Tuhan, engkau pasti berbuah dan dikatakan banyak buahnya. Sebab di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Iya benar. Kita tanpa Tuhan, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kita nggak berguna kalau tanpa Tuhan. Sadari itu. Ayat 6. Ayat 6, yuk. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Oh, nih. Barang siapa yang nggak tinggal di dalam Tuhan, yang nggak nempel dengan Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting
dan menjadi kering loh itu. Dibuang dulu dan menjadi kering, baru gitu dibakar. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Oh, betul lah. Kalau kalau pohon itu baru ditebang nggak bisa langsung dibakar. Dibiarkan dulu jadi kering baru bisa dibakar. Ini benar nih. Karena saya sudah praktekkan ya. Waktu itu kerja bakti di rumah saya masih ingat itu. Kerja baktinya selalu hari Minggu. Minggu pagi jam 7 lah. Jam 10 kan kita ibadah loh. Saya kalau nggak pernah ikut ya sungkan gitu. Akhirnya saya ikut. Ya saya ikut apa? Cuma bakar-bakar tok itu yang bawa jerigen minyak itu dibakar itu ya. Lalu pohon ini sudah dipotong, baru dipotong, dikasih minyak pun itu loh. Apinya nggak bisa besar gitu, nggak bisa, bener. Sudah dikasih minyak apa? Minyak gas itu loh. Nggak bisa keluar dengan bagus apinya. Malah padam. Kenapa? Dikasih tahu saya. Nggak bisa Pak Robi. Itu harus nunggu kering dulu karena masih ada unsur airnya. Di kayu itu masih ada. Di daun-daunnya itu meskipun ditebang masih ada unsur airnya. Jadi kalau api dinyalakan nggak bisa karena ada airnya. Di dalamnya ada kandungan air. Tunggu kering. Sekitar beberapa jam, 2 jam gitu baru bisa. Oh gitu dah. Saya baru paham. Dan ini firman ini benar. Firman ini benar. Ajaib firman ini. Dan semua hal itu firman kunci jawabannya. Memang ada. Ya, barang siapa yang enggak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara kalau enggak berbuah, saudara akan dipotong. Saya enggak nakut-nakuti ini, tapi ini real. Saudara akan dipotong, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Ada yang ngomong gini, Pak, wes gak apa-apa, aku masuk neraka ya, karena diinjili toh. Diinjili, Pak, ayo percaya Yesus, masuk surga. Gak, aku gak layak masuk surga, aku tak masuk neraka ya Pak. Loh, ini beneran nih. Aku tak masuk neraka saja Pak, aku gak layak masuk surga. Loh, yang injil ini malah kaget loh. Kok gini ya orang ini ya? Kenapa ya? Dia merasa dirinya nggak layak masuk surga. Sudah Pak, aku tak di neraka. Belum tahu rasanya di neraka gimana ya. Coba kalau saudara megang wajan yang panas itu kira-kira gimana? Wah, pasti nggak tahan toh, melepuh toh. Itu baru wajan loh. Lah di neraka itu apinya itu lebih daripada itu. Panas apinya itu menyengat, firman Tuhan katakan. Lebih panas. Bukan panas kayak di Surabaya atau di Jakarta. Duh, panas ya, mungkin neraka ya kayak gini mungkin ya. Enggak seperti itu. Justru lebih panas dikatakan dari panasnya bumi. Lah kok cek PD-nya, wis gak apa-apa, aku mati masuk neraka aja. Gak perlu surga. Nah, ya, itu yang perlu kita selamatkan. Itu yang perlu kita kasih paham. Ya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini. Ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Engkau pengen apa? Malam hari ini engkau membawa keinginan apa? Bukan berarti saya ngomong, melo Tuhan ku enak, apa minta langsung klik ada. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Ini janjinya Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ayat 8 yang terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu apa? Berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, itu murid-murid. Kalau kita diomong murid, berarti harus berbuah. Mulai mikir ya. Duh, gimana ini berbuah? Enggak, memang harus gitu. Saya pun ya kesaksian dikit ya, 1 menit. Saya dulu waktu menjadi orang Kristen, ya memang sejak kandungan saya Kristen. Tapi waktu sekolah minggu itu aja loh, saya sudah ditugaskan jadi seorang murid apa? Anak sekolah minggu, besok minggu
Minggu depan pergi bawa teman ya. 1 orang teman. Makanya ada lagu. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan datang ke sekolah minggu. Terus apa? 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1, 2 anak Tuhan pergi ke sekolah minggu. Lagi. 3 anak Tuhan. Selalu kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya kita ini berbuah. Harus berbuah. Jadi orang Kristen kalau nggak berbuah, hati-hati. Itu firman yang mengatakan ya. Baca sendiri nanti direnung lagi ya Alkitab ya. Dipahami. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dibaca. Coba renungan. Iya. Nanti kalau ada yang nggak tahu tanya saya WA saya. Sudah tahu kan WA saya? Ya, semua orang sudah tahu 081 888 6460. Saya kaget di TikTok. Tiba-tiba ada Jelo bergabung ya. Sudah bergabung. Nah, Bapak Ibu tahu Jelo itu siapa? Saya punya anjing pudel coklat itu. Saya namai Jelo. Nah, di TikTok saya lihat nih, Jelo sudah bergabung loh. Jelo di rumah ternyata lihat TikTok ternyata. Ya. Ini siapa ini? Kerjanya siapa? Ya. Enggak, itu pesahabat. Oke, saya rasa cukup demikian. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati Bapak Ibu. Kita boleh semua berbuah. Amin. Mau berbuah? Mau berbuah? Mau buahnya saja atau mau berbuah? Harus berbuah ya. Berbuah yang banyak. Dan ini janji Tuhan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus kepada kita semua. Kita tundukkan kepala kita.